Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 12 SMK Mutiara Bangsa, saya Muhammad Nabawi SH. Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan untuk mengisi mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di SMK Mutiara Bangsa. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ajaran. Dan apa saja yang diharapkan kepada kalian selama 1 tahun ajaran ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah memahami makna Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191, Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, pada kesempatan ini ya nanti ketika kita belajar itu kita akan membahas tentang apa sih berpikir kritis ya. Ada nggak sih dalam Islam itu berpikir kritis? Ada nggak tuntunannya? Ada nggak perintahnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis? Nanti kita akan bahas ini semua. Dan mudah-mudahan ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian semua. Lalu yang berikutnya memahami dan mengevaluasi ya makna Quran Surah Luqman. Jadi yang pertama kita harus memahami, kita akan memahami nanti insya Allah kita jelaskan bersama. Kita bahas bersama, memahami dan mengevaluasi. Kita akan menelaah. Kita cari-cari tuh. Ya, apa sih makna Quran Surah Luqman ayat 13-14, Al-Baqarah ayat 83. Serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama. Ya, lalu yang diharapkan itu kalian dapat menghafal surah Luqman ayat 13-14, Al-Baqarah 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas tuh, bersyukur tuh apa sih? Ya. Ibadah tuh ngapain? Ibadah tuh apa aja? Apakah ibadah tuh sholat doang gitu? Apakah ada ibadah-ibadah yang lain dan fungsinya buat apa ibadah itu? Nah, itu semua nanti akan kita bahas agar kita yakin. Agar kita yakin beribadahnya. Jadi bukan ibadah tuh cuma katanya. Ngapain lu sholat gitu? Katanya begini tuh sholat. Atau bapak saya sholat, jadi saya sholat. Jadi agar kita beragama itu bukan katanya atau ikut-ikutan. Jadi harus tahu kenapa dan kenapa. Lalu memahami makna iman kepada hari akhir. Ya, beriman. Iman itu apa? Dan hari akhir itu apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu apa yang diharapkan? Kalian ini dapat menerapkan makna iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti makna dari beriman kepada hari akhir itu kalian itu diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, agar kalian semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memahami makna iman kepada qada dan qadar. Ya, nanti kita bahas juga nih. Qada itu apa? Qadar itu apa? Sama apa enggak? Kalau samanya di mana? Kalau ada bedanya, perbedaannya di mana? Ya. Lalu berikutnya itu adalah memahami perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas nih, bertanggung jawab. Bekerja keras, ini penting tidak? Atau dalam Islam tuh ada apa enggak sih bekerja keras? Kok dalam pelajaran kita ini kok ada sih materinya? Ya, kalau misalkan kita tahu manfaatnya tuh insya Allah ya, tahu manfaatnya dan tahu dasarnya dalam syariat Islam, insya Allah kita dapat
semakin tekun, semakin rajin untuk mengamalkan. Nah, nanti kalian juga diharapkan dapat membiasakan diri tuh. Membiasakan diri yang tadi pertama beriman kepada qada qadar dan juga membiasakan perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agar tidak bermalas-malasan. Lalu memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Kok ada pernikahan dalam Islam? Ya, pembahasannya ini memang ada pernikahan di luar Islam. Kalau ada, ya kan pasti ada lawanannya dong, gitu. Nah, maka dari itu kita akan bahas nih pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu apa? Terus pernikahan dalam Islam itu apa? Nah, nanti kita akan membahas apa yang diharapkan oleh kalian nih. Kalian diharapkan dapat menerapkan nilai-nilainya yang terkandung dalam pernikahan sesuai syariat Islam. Dan dalam jangka panjang ya diharapkan kepada kalian itu jangan sampai kalian ada yang menikah nanti di masa depan, di masa yang akan datang, jangan sampai ada yang menikah dengan pernikahan yang tidak Islami. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nanti kita bahas. Lalu memahami ketentuan waris dalam Islam. Waris itu apa sih? Ya, jadi kita jangan cuma tahu harta warisnya aja. Bisa jadi kita dibohongin. Ya, kalau orang tua kita meninggalkan harta warisan banyak, kalau kita cuma tahu iya doang ya bisa jadi dibohongin. Makanya kita belajar dalam Islam tuh apa sih? Pembagian harta waris, kan bisa jadi kita dapat harta banyak gitu. Atau juga bisa jadi kita banyak dapat harta, cuman hartanya itu bukan harta bagian kita, kan artinya zolim kepada orang yang harusnya mendapat bagian lebih dari kita. Karena kita di luar dari batasan pembagian waris dalam Islam. Lalu memahami strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara. Ya, nanti kita bahas strateginya. Kenapa sih agama Islam bisa diterima di Nusantara ini, di Indonesia ini? Kok banyak banget orang yang masuk Islam gitu. Tadinya kan Indonesia kan Hindu Buddha. Ya, pada zaman Majapahit itu. Kok bisa langsung drastis banyak penganut agama Islam dan menjadi umat Islam terbesar di seluruh dunia? Apa strateginya tuh? Nah, nanti diharapkan kalian ini dapat menerapkan strateginya dakwah dalam perkembangan Islam di Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Artinya strategi dakwahnya apabila kita ingin menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain atau juga nilai-nilainya. Nilai-nilai dari dakwah penyebar agama Islam di Nusantara itu dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, kita belajar nanti sejarahnya. Kenapa umat Islam di Indonesia itu banyak, gitu ya, sampai ada resolusi jihad dulu lagi ketika perang 10 November di Surabaya. Artinya kan umat Islam kuat. Ya, dari dulu tuh memang kuat, umat Islam di Nusantara tuh sudah kuat. Nah, nanti juga diharapkan kalian dapat menjalankan nilai-nilai luhur perkembangan Islam di Nusantara, karena pasti banyak banget nilai-nilai luhurnya. Yang mana nilai-nilai luhurnya itu harus kita amalkan, harus kita contoh, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga memahami faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kan umat Islam ini kan udah mendunia. Ya, banyak kabar di berbagai macam media itu orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kan ada faktor-faktornya tuh. Faktor-faktor yang bisa mempercepat perkembangan Islam. Maka nanti faktor-faktor tersebut kita akan bahas. Ya. Faktor-faktor itu akan kita bahas. Dan nanti diharapkan kalian dapat menjalankan nilai-nilai luhur faktor-faktor tersebut. Ya, kita harus ambil contoh, kita harus ambil pelajaran terhadap faktor-faktor yang dapat memajukan peradaban Islam di dunia. Memahami faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia.
nanti tuh ada masa kemunduran tuh, kemunduran Islam. Apa yang menyebabkan agama Islam itu mundur? Karena dulu lagi sewaktu pemerintahan Islam itu dipimpin oleh Sayyiduna Umar ibnul Khattab, itu umat Islam berhasil menguasai 2/3 dunia. Artinya Asia Eropa itu sebagian telah dikuasai oleh umat Islam. Kok tiba-tiba bisa mundur? Ya. Nah, kita harus belajar. Buat apa? Bukan buat diamali kemundurannya itu, tetapi sebagai muhasabah, sebagai pembelajaran, sebagai cerminan diri agar faktor-faktor kemunduran tersebut tidak terulang ya di masa yang akan datang, khususnya tidak terjadi pada diri kita. Kita jauhi tuh faktor-faktor kemunduran itu, agar umat Islam ini, agama Islam ini akan semakin tinggi, ya, akan semakin tinggi dan akan semakin berkibar. Nah, untuk penilaian ya KKM-nya, kalian itu dituntut untuk memiliki nilai 73. Maka kalian harus bersusah payah nih, harus berusaha ya dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Ya belajar dan jangan pernah bolos sekolah. Ya, kalian harus selalu masuk sekolah dan jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Saya harap kalian paham. Ya, apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan kepada wali kelas masing-masing yang akan yang akan diteruskan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.